Betapa indahnya negeriku Indonesia, gugusan pulau merangkaimu Indonesia. Rasakan suburnya alam. Ini ya dari 5 program prioritasnya Kementerian Kelautan Perikanan ya. Kita punya 5 program prioritas ya. Nah, 3 diantaranya itu menjadi nakodanya itu ada di DJPKRL ya. Pertama kita punya program prioritas berbasis pada ekonomi ya. Pertama bagaimana kita meningkatkan kawasan konservasi, Mas Anyola. Tadi saya sampaikan fungsinya tadi ya. Bagaimana kawasan konservasi ini bisa kita tingkatkan ya, dari sisi luas maupun dari sisi pengelolaannya ya. Dari sisi luas kita targetkan sampai dengan 97,5 juta hektar di tahun 2045. Termasuk mangrove. Kawasan konservasi, masuk kawasan konservasi di seluruh wilayah kita ya. Nah, ini saat ini kita masih 29,3 juta hektar ya. Dan nanti kita tahun 2030 juga kita punya komitmen dengan dunia ya, bagaimana kawasan konservasi dimiliki Indonesia sampai dengan angka 32,5 juta hektar. Nah ini tidak main-main programnya, karena ini konsep kawasan konservasi yang kita lakukan ini berbeda dengan kementerian sebelumnya ya. Kalau sebelumnya itu menjadi kewenangan semuanya menjadi tersentralistik ya, tapi di kita 67% kawasan konservasi justru dikelola daerah. Jadi dari 110 kawasan konservasi kita hanya mengelola 11 kawasan konservasi ya. Yang lainnya itu dikelola oleh daerah. Makanya kawasan konservasi yang kita kembangkan menjadi kawasan konservasi perairan daerah ya. Jadi diajak mereka terlibat ya, diberikan edukasi terkait dengan manfaat dari kawasan konservasi sehingga mereka memang merasa memiliki dan merasa bahwasanya keberadaan kawasan konservasi sebagai salah satunya tadi sebagai spillover ikan ya, sebagai nursery ground, sebagai penghasil oksigen, sebagai penyerap karbon, itu dirasakan oleh pemerintah daerah. Kita punya program yang prioritas yang keempat ya dari 5 program prioritas kementerian, bagaimana kita melakukan pengawasan dan pengendalian ya pesisir dan pulau-pulau kecil ya, tadi melakukan perencanaan ruang laut, setelah direncanakan dia dimanfaatkan ya, setelah dimanfaatkan dia dilakukan pengendalian ya. Terus juga kita bagaimana memanfaatkan pulau-pulau kecil ya dengan pengaturan ya. Jangan sampai kita punya pulau didiamkan ya. Pada saat diambil oleh negara lain rame ya. Nah, dengan adanya pengaturan itu sudah ada, regulasinya sudah ada. Bagaimana dari satu area ya yang di bawah 100 km persegi ya, karena dia sangat rentan, dia harus izinnya itu harus dari pemerintah pusat, dari PMA maupun dari dalam negeri. Tapi kalau udah di atas 100 km persegi sampai dengan 2000, kita hanya sebatas memberikan rekomendasi, izinnya daerah ya. Dan di sana diatur ada 30% dia harus kawasan hijau, pemanfaatan hanya 70%. Pemanfaatan juga dia tidak bisa serta-merta 70% dimanfaatkan. Dia harus 30% dari 70% menjadi ruang hijau. Artinya dari satu area pulau yang dimanfaatkan ya hanya 30% sampai 40% ya. 60 sampai 70% itu menjadi ruang hijau. Artinya itu kita menjaga keberlanjutan dari pulau tersebut ya. Ada juga terkait dengan dan aktivitasnya kita lihat dia apakah dia akan kalau misalnya aktivitasnya merusak untuk pulau yang di bawah 100 km persegi ya kita tidak merekomendasikan atau bahkan tidak melakukan izin karena sangat berisiko ya. Termasuk juga kita tadi pengaturan tadi ruang laut ya. Kalau misalnya di situ di satu wilayah itu sudah ada budidaya ikan KJA ya, tidak kita rekomendasikan di dalam perencanaan integrasi perencanaan daratan dan lautan itu tidak direkomendasikan itu dibangun pabrik di sekitar situ. Apalagi budidaya yang mutiara ya, yang dia butuh perairan yang baik ya, laut yang sehat, sehingga dia harus ibaratnya bersih dari aktivitas-aktivitas yang mengakibatkan kerusakan atau polusi di perairan sekitarnya.
Dan yang program yang kelima ya, itu yang mengajak semua pihak ya, kita punya namanya Bulan Cinta Laut. Karena kita lihat tahun 2015 ya, kita terkaget-kaget ya, bahwasanya Indonesia sebagai negara penghasil ya sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Wah ini kan artinya wah gimana nih Indonesia kita hanya di posisi nomor 2. Setelah itu baru keluarlah semangat pemerintah mengeluarkan namanya Kepres 83 2018 ya. Terus kami mengeluarkan juga Permen KP 130 tahun 2021 terkait dengan penanganan sampah plastik. Dan kita ajak semua ya, pemerintah daerah, masyarakat, komunitas, dan stakeholder lainnya bagaimana mereka ikut terlibat di dalam melakukan penanganan sampah plastik ya. Terus kita lihat sampah plastik kalau hanya diambil, ditempatkan ya, itu akan menjadi proses yang ibaratnya menggarami laut. Sehingga kita kembangkan ada namanya menjadi pengolahan sampah plastik menjadi sifatnya kegiatan sifatnya circular ekonomi. Harapannya kalau dia mendapatkan manfaat secara ekonomi dari dia memanfaatkan sampah plastik, otomatis orang akan dengan ada suatu kesadaran ya penuh untuk bisa mengumpulkan, membersihkan sampah plastik sehingga itu menjadi ada dampak ekonomi kepada masyarakat sekitarnya. Nah ini kita lakukan ada namanya Bulan Cinta Laut ya. Dalam 1 bulan nelayan didorong untuk lebih membersihkan, ikut terlibat dalam membersihkan laut ya. Tapi mereka dilatih, diedukasi, dilatih, diajak terlibat dan pada akhirnya dia bisa menjadi entrepreneur baru di bidang pengolahan sampah plastik ya. Dan syukur alhamdulillah tahun 2022 data dari hasil penelitian bukan kita ya dari luar ya, peringkat kita turun jadi peringkat 5 ya. Dan udah lewatin ya, udah ibaratnya udah masuk, udah keluar dari 3 besar ya. Dan data terbaru ya ini masih hangat ya. Tahun 2023 kemarin ya, data rilis tahun 2024 Indonesia udah peringkat 7. Artinya udah keluar dari 5 besar ya. Tapi ini harus terus dilakukan karena bukan hanya mengurangi jumlah sampah plastiknya, karena kita punya komitmen ya sampai tahun 2030 kita bisa mengurangi sampai 70% sampah plastik, dan kita baru saat ini baru 34% ya mengurangi sampah plastiknya di tahun 2022 ya. Mudah-mudahan nanti tahun 2023 nanti dirilis berapa persen ya bisa kita sudah kurangi ya. Tapi yang pasti bagaimana kesadaran masyarakat ya untuk tidak membuang sampah plastik di sembarang tempat yang berujung ke laut ya. Terus bagaimana mereka memanfaatkan sampah plastik ya, mengurangi penggunaan plastik, dan harapannya laut kita semakin bersih ya, semakin jernih, dan dampak plastik tidak hanya pada ekosistem tapi juga pada manusia ya, pada hewan ekosistem dan manusia. Ujungnya ada namanya mikroplastik ya, secara rantai makanan dari konsumsi ya yang dirugikan juga manusia. Nah ini dampak sampah plastik ini luar biasa, tidak hanya pada ekosistem ya, kepada biota, tapi juga kepada manusia. Jadi mudah-mudahan melalui channel ini ya semakin mensiarkan semua ikut aktif terlibat untuk bisa mengurangi penggunaan plastik, mengambil plastik ya, membuang plastik pada tempatnya ya, dan yang pasti bisa mengolah plastik menjadi sesuatu yang bersifat atau bernilai secara ekonomi. Saya yakin bisa karena prosesnya pun sudah berjalan dengan baik dari tadi 1 ke 7 itu kan ada proses, dan itu pasti direplika di digital, dan saya kira bisa lebih dari itu. Iya. Keluar dari peringkat memalukan. Iya, peringkat memalukan. Ya, termasuk kita juga punya semua tadi kita memang kita teruskan ya, lebih dimasifkan ya teman-teman nanti di Humas bagaimana mensiarkan ya, mempublikasikan ya, meskipun kita ajak juga teman-teman komunitas ya untuk bisa bisa ikut membantu bisa menjaga laut, karena kita punya ajakan ya, potensi besar ya, masalah besar, ada intervensi kebijakan dan program yang kita lakukan sehingga kita harapkan kita semua bisa bijak mengelola laut ya. Dengan kita bijak maka laut bisa terus dimanfaatkan sampai generasi-generasi yang akan datang.
Jadi tidak hanya nanti lihat laut hanya cerita ya, lihat ikan hanya cerita ya, hanya digambar ya. Oh dulu pernah ada. Nah ini kita harapkan tidak hanya seperti itu, tapi bisa menunjukkan kalau ini ikan tongkol, ini ikan kembung, ini mangrove ya. Jadi tidak hanya cerita digambar, tapi memang benar-benar ada contoh di lapangan, dan itu menjadi legasi kita semua ya, agar semua generasi kita bisa tetap melihat, merasakan, dan bisa memanfaatkan ada apa seluruh sumber daya yang ada di laut.